Baik, setelah diberi kepercayaan kepada Pak Bupati dengan momen pelantikan hari ini, tentu yang pertama-tama sekali saya lakukan adalah melakukan pembenahan dulu di internal. Nah, pembenahan ini berangkat dari hasil evaluasi kinerja selama ini, sehingga kita bisa menemukan hal-hal yang perlu kita prioritaskan dibenahi. Tapi yang paling penting tentu sumber daya manusia dulu. Seperti itu. Kan ada perluasan jaringan. Oh iya, Bagaimana? berkaitan dengan perluasan jaringan, saya jelaskan dulu begini. Ketika masih PDAM, itu kan fungsinya hanya melayani air bersih. Tapi ketika status badan hukum berubah menjadi perusahaan umum daerah air minum, maka selain melakukan tugas pelayanan air bersih, juga usaha. Karena bicara soal usaha dan perusahaan ini, memang harus ada inovasi terobosan. Gitu. Sarana prasarana dan dukungan SDM Ya. sudah memadai kah? Ya, tentu kita masih perlu benahi lagi. Nah, apalagi yang tadi Kakak sampaikan, memang kita ini sebenarnya banyak sumber-sumber potensi untuk air yang melayani masyarakat Kabupaten Kupang. Tapi ini belum dieksplorasi secara baik. Sehingga nanti ada kaitan juga mungkin dengan tenaga kerja yang kita butuhkan. Gitu. Soal pengembangan di Kabupaten Kupang seperti apa? Oke. Rencana pengembangan Kabupaten Kupang tentu kita melakukan ekspansi dulu untuk mendata, mengidentifikasi sumber-sumber air yang ada, lalu kita membuat satu kajian terkait dengan kelayakannya. Nanti baru kita melakukan uji kualitas, kuantitas, dan kontinuitas distribusi air. Seperti itu. Coba seperti penekanan Pak Bupati tadi. Ya. Ada beberapa hal yang disampaikan Pak Bupati. Ya, itu substansi terkait dengan pelayanan tadi. Jadi soal transparansi gitu ya, dan kemudian partisipatif, itu kita butuhkan di dalam kegiatan pelayanan. Sebab apa yang dialami mungkin yang juga dikeluhkan oleh masyarakat itu harus dijawab. Begitu. Baru-baru ini ada tenaga kerja baru. Oh ya. Itu bagaimana sekarang? Itu sebelum saya. Jadi saya belum bisa berkomentar soal itu, tetapi mungkin kami akan melakukan evaluasi lagi supaya ini diberdayakan maksimal, begitu. Karena saya tahu ada beberapa kegiatan yang kita sudah melihat potensi air di wilayah Kabupaten Kupang seperti di Ragnamo dan lain-lain. Itu. Bapak, seperti fakta integritas yang Bapak baca tadi 6 bulan kemudian. Siap. Siap. Ya. Jadi begini, saya terus terang fakta integritas ini kan pernah di struktural juga sering kita buat. Nah, ini satu komitmen. Kalau komitmen sendiri, saya kira agak sedikit kurang mendukung ya kinerja perusahaan. Kita membangun komitmen dulu, membangun komitmen terus kemudian unsur-unsur dalam fakta integritas itu kita sepakati. Bila komitmen ini teman-teman di dalam itu keluar dari komitmen, ya tentu ada konsekuensi itu. Kan begitu ya? Termasuk Pak Direktur. Termasuk saya siap. Karena perusahaan ini tidak main-main untuk dikelola, karena ujung-ujungnya untuk kepuasan pelanggan. Ukuran kepuasan secara filosofi itu kan, orang sering tanya apa sih ukuran kepuasan? Ya, secara filosofi merubah keluhan jadi senyuman untuk pelanggan, kan begitu. Jelas Pak. Ada orang katakan bahwa selama ini kan PAM bayar angin apa mungkin Bapak akan. Oh, itu yang kita bagian dari evaluasi, kita identifikasi. Kenapa orang bilang bayar angin toh? Nah, itu yang nanti kita, makanya kembali lagi kepada sumber daya manusia di lapangan itu. Nah, tapi terkait dengan perilakunya juga kita akan, iya. Optimis Pak. Sangat optimis. Saya optimis, saya tidak mau pasang target terlalu, tapi saya optimis bahwa ada progres nanti di lapangan. Ya. Siap. Bapak siap hadir, selamat siang. Siap, terima kasih banyak.